Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Mentah. Oke, saya ke Mas Bima. Mas Bima, negara memang butuh banget ya PPN ini untuk dikenakan terhadap sembako. Ya, kenapa muncul draft yang kemudian bocor ya salah satunya karena negara sedang mengalami defisit anggaran. Tetapi kenapa yang draft bocor itu judulnya itu bukan revisi Undang-Undang PPN, tapi judulnya adalah terkait dengan revisi Ketentuan Umum Perpajakan. Ini dua hal yang berbeda, padahal Ketentuan Umum Perpajakan itu mengatur aturan teknis cara pemungutannya. Kemudian kalau untuk melakukan perluasan objek PPN, maka revisinya adalah Undang-Undang PPN. Nah ini jadi semacam omnibus law sebenarnya di bidang perpajakan. Nah ini apakah kerangkanya sudah tepat untuk melakukan revisi menggunakan Ketentuan Umum Perpajakan? Berikutnya juga sebenarnya penyebab rasio pajak itu mengalami penurunan ya menjadi 8,3% 2020, kemudian tahun 2021 ini tambah turun, proyeksinya menjadi 8,1% dari PDB. Ada tiga hal dari beberapa studi. Yang pertama itu karena banyaknya belanja pajak yang tidak tepat sasaran. Jadi kita melihat banyak sekali korporasi, kemudian juga masyarakat menengah atas diberikan fasilitas perpajakan bahkan sebelum terjadinya COVID-19. Itu turut menggerus basis pajak. Yang kedua, masalah kepatuhan. Kepatuhan pasca tax amnesty ini masih belum memuaskan. Karena mereka yang harusnya misalnya tidak ikut tax amnesty, harusnya dikejar oleh penyidik pajak, diperiksa karena basis datanya lengkap, sudah ada pertukaran data antar negara. Dan yang ketiga adalah masalah korupsi. Sebenarnya membuat bocor penerimaan negara salah satunya masih terjadi suap menyuap untuk menurunkan ketetapan pajak. Nah, ini kan kemarin ada beberapa kasus yang ternyata setelah kasusnya Gayus masih berulang lagi ya di tahun 2020 kemarin. Artinya ini juga bisa melemahkan masyarakat untuk mematuhi pajak ya. Ngapain bayar pajak misalnya? Karena masih ada korupsi. Korupsi dalam hal belanja pemerintah juga, subsidi bansos misalnya, juga korupsi dalam hal masalah pelaporan pajaknya. Nah, saya kira tiga hal ini yang harusnya diselesaikan dulu, baru kemudian bicara terkait dengan perluasan objek pajak, khususnya terkait dengan PPN. Karena di negara manapun tidak ada sekarang yang melakukan kenaikan tarif PPN. Yang ada justru beberapa negara itu melakukan penurunan tarif PPN. Karena beberapa studi, salah satunya saya kutip dari Hamburg University, penurunan tarif PPN di saat pandemi itu efektif untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga. Karena pemerintah ingin pertumbuhan konsumsi rumah tangganya tinggi, seharusnya yang didorong adalah insentif untuk penurunan tarif PPN. Karena ini berlaku semua kelas atau kelompok masyarakat. Bukan kemudian mewacanakan, meskipun bilangnya ini tidak dilakukan 2021, ini akan dilakukan pasca pandemi. Pandeminya aja kita belum tahu kapan selesai. Baik. Jadi ini momentumnya nggak pas sama sekali. Yang menarik